PGSD. Nah, bagi teman-teman yang mengampu mapel PGSD, silahkan bisa disimak baik-baik ya videonya. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Nomor 1. Pada kompetensi dasar, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. B. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. C. Mengevaluasi hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. D. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Atau E. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. Ini untuk materi pengayaan ya. Jawabannya yang mana ya? Ya, jawabannya adalah yang C ya, yaitu mengevaluasi hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu untuk ranah kognitifnya ya. Kalau yang A, menganalisis, itu masuknya itu C4 ya. Kemudian yang B itu menjelaskan, itu masuknya ke C1. Kemudian yang C itu masuknya C5 yang mengevaluasi ya. Kalau membandingkan itu C2, menyebutkan itu masuknya ke C1. Jadi kita harus mengetahui ranah kognitifnya terlebih dahulu. Nah, ini berikut KKO untuk masing-masing ranah kognitif ya. Kalian harus bisa tahu ranah kognitifnya. Nah, seperti ini. Ini ya. Untuk C1 itu mengingat, itu ya. Itu kata kuncinya ada menemukan, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan, menulis gitu ya. Kalau memahami itu C2, itu ada menjelaskan, memberi contoh, merangkum, terus ada menerapkan itu C3, kemudian menganalisis itu C4, mengevaluasi itu C5, menciptakan itu yang paling tinggi itu C6 ya. Kalau yang C1 sampai C3 itu masuknya ke keterampilan berpikir rendah atau LOTS, kalau C4 sampai ke C6 itu masuknya ke kategori yang keterampilan berpikir tinggi atau HOT ya, biasanya yang kita kenal seperti itu. Gitu ya. Oke, next. Nomor 2. Peristiwa sejarah bersifat en-malik, artinya A. menceritakan kejadian yang sesungguhnya, B. berhubungannya dengan masa lampau, C. memiliki 3 dimensi waktu, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, D. mengandung cerita yang unik, E. peristiwa itu hanya sekali terjadi. Bersifat en-malik ya. Jawabannya adalah yang E ya, peristiwa itu hanya sekali terjadi. Nah, itu dia, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang bersifat en-malik, yang artinya hanya sekali terjadi dan tidak dapat berulang dengan sama persis. Oke, next. Nomor 3. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta untuk menghubungkan kegiatan penduduk di sekitar sungai dengan kondisi dari sungai yang diamati. Nah, kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan A. metakognitif, B. konseptual, C. faktual, D. prosedural, atau E. kognitif. Yang mana ya? Peserta didiknya diminta untuk menghubungkan kegiatan penduduk di sekitar sungai dengan kondisi dari sungai yang diamati. Itu kata kuncinya ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya, masuk ke pengetahuan metakognitif. Nah, ini ya. Kalau metakognisi atau metakognitif itu kemampuan mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya. Nah, di sini kan peserta didiknya itu disuruh untuk menghubungkan ya. Jadi itu akan mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya. Ini masuk ke pengetahuan yang metakognitif. Kalau yang konseptual itu berhubungan dengan konsep atau teori. Kalau yang faktual itu biasanya berhubungan dengan simbol atau gambar ya, tentang fakta-fakta yang ada. Kalau yang prosedural itu biasanya berhubungan dengan cara bagaimana kita melakukan sesuatu. Gitu ya. Nomor 4. Bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Akan tetapi keanggotaannya tidak berasal dari suatu kawasan tertentu dan operasinya bersifat bilateral sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kerjasama regional. 2. Walaupun demikian keberadaannya bermanfaat untuk memberikan dorongan pentingnya kerjasama regional. 3. Namun gagasan tersebut tidak berlanjut. 4. Colombo Plan yang terbentuk pada tahun 1950 dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. 5. Pertemuan dimaksudkan agar suara Asia lebih didengar di PBB. Nah, urutan kalimat yang tepat sehingga membentuk teks cerita sejarah yang runtut adalah, ini untuk membentuk teks cerita yang runtut ya. Yang mana nih? Jawabannya adalah yang D ya.
4 dulu dari Colombo Plan yang terbentuk pada 1950 dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama. Akan tetapi keanggotaannya tidak berasal dari suatu kawasan. Kemudian walaupun demikian gitu ya, jadi itu saling urut dan saling padu ya. Untuk nomor 2-nya itu berarti di tengah-tengah ya, walaupun gitu ya. Oke, next. Nomor 5. Seorang arsitek akan membuat kolam renang dengan ukuran seperti pada gambar berikut. Nah, itu gambarnya seperti itu. Nah, daerah yang diarsir akan dipasang lantai keramik. Luas lantai yang akan dipasang keramik adalah yang ditanyakan itu yang diarsir ya. Itu luasnya itu berapa? Jawabannya adalah yang A ya, 1180 meter persegi. Nah, kita ketahui dulu. Ini nanti kita pakai rumusnya luas 1 dikurangi luas 2 ya. Luas 1 itu yang bangun persegi panjang yang besar itu. Kemudian yang L2 itu yang di dalamnya ya. Rumusnya berarti sama, panjang kali lebar ya. Karena ini yang ditanyakan adalah luas. Kemudian kita masukkan saja untuk L1-nya itu panjangnya 80. Kemudian lebarnya itu 26. Yang di dalam itu panjangnya 50, lebarnya itu 18. Maka didapatkan 2080 dikurangi 900. Maka ketemulah 1180. Gitu ya. Nomor 6. Akibat perputaran bumi pada porosnya, maka terjadilah 1. Pergantian siang dan malam, 2. Pergantian musim, 3. Gerak semu harian matahari, 4. Gerak semu tahunan matahari. Nah, pernyataan yang benar yang mana? Akibat perputaran bumi pada porosnya ya, atau rotasi bumi. Jawabannya adalah yang E ya, 1 dan 3. Pergantian siang dan malam dan gerak semu harian matahari. Nah, ini dia untuk akibat rotasi bumi itu yang pertama ada terjadinya siang dan malam. Kemudian ada gerak semu harian matahari. Ada perbedaan waktu, perbedaan percepatan gravitasi bumi, dan pembelokan arah arus laut ya. Ini merupakan akibat dari rotasi bumi. Kalau pergantian musim itu masuknya ke revolusi bumi ya. Next. Nomor 7. Teknologi yang diciptakan oleh manusia selain mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya juga dapat menyebabkan permasalahan sosial seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi menambah masalah sosial semakin kompleks untuk diatasi. Upaya masyarakat untuk meminimalkan permasalahan sosial tersebut adalah A. Menyosialisasikan dampak pencemaran lingkungan, B. Merancang pembangunan tata ruang kota yang ramah lingkungan, C. Memperbanyak jumlah tenaga kerja, D. Menggunakan teknologi sesuai kebutuhan, atau E. Memberi sanksi kepada orang yang membuang sampah sembarangan. Jawabannya adalah yang D ya. Kita gunakan teknologi sesuai kebutuhan. Itu sesuai dengan topik yang dibahas ya. Karena itu membahasnya kan tentang teknologi yang diciptakan oleh manusia. Berarti itu topiknya tentang teknologi. Maka untuk upayanya adalah yang D. Menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Nomor 8. Perhatikan contoh soal hot di bawah ini. Itu ya. Ada soalnya seperti itu. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi seperti itu. Nah, berdasarkan kasus di atas, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasanmu. Nah, pertanyaannya, manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? A. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. B. Disajikan teks tentang masalah kependudukan peserta didik menyadari pentingnya keluarga kecil sejahtera. C. Disajikan teks tentang kependudukan peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. D. Disajikan teks siswa yang dapat menjelaskan pengertian kependudukan. E. Disajikan kasus tentang kependudukan peserta didik dapat menjelaskan terjadinya ledakan penduduk di suatu negara. Jawabannya untuk soal ini adalah yang A ya, disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tentang penggunaan konsep kependudukan. Nah, untuk indikator soal itu harus dirumuskan dengan singkat dan jelas dengan memperlihatkan hal-hal berikut. Yang pertama itu memuat ciri-ciri kompetensi yang akan diukur, kemudian ada memuat kata kerja operasional yang dapat diukur ya. Kemudian ada berkaitan dengan materi atau konsep yang dipilih, serta dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Komponen-komponen indikator soal yang perlu diperhatikan adalah subjek, perilaku yang akan diukur, dan kondisi atau konteksnya. Next.
9. Grafik fungsi f(x) x kuadrat dikurangi 9 akan digeser ke kiri 2 satuan dan ke atas 3 satuan. Maka persamaan grafik fungsi hasil pergeseran adalah yang mana nih? Ini tentang fungsi f(x) ya. Digeser ke kiri 2 satuan dan ke atas 3 satuan. Jawabannya adalah yang A ya, x kuadrat dikurangi 4x kurangi 2 sama dengan 0. Itu kan digesernya ke kiri ya, ke kiri itu 2 satuan. Nah, kalau untuk gambarnya kan seperti ini ya. Nah, kalau yang ini kan masuk ke X, kalau yang ini kan masuknya ke Y gitu ya, biasanya seperti itu ya. Nah, itu kan ke kiri kan berarti di sini ya. Berarti ini kan kalau X yang di sini kan itu kan masuknya ke yang negatif ya, kalau yang di sini ya. Kalau yang sini yang positif. Gitu. Terus untuk yang Y, kalau yang bawah itu negatif, kalau yang atas itu positif gitu ya. Nah, berarti ini jawabannya itu yang A ya. Kita masukkan saja untuk rumusnya. Itu f(x)-nya x kuadrat dikurangi 9 dengan berarti itu untuk x-nya itu negatif 2, kemudian y-nya itu 3 ya, karena itu posisinya ke atas. Kita masukkan saja ke rumusnya, x min 2 kuadrat dikurangi 9 ditambah 3 ya, karena itu positif 3-nya. Nah, akan didapatkan x min 2 dikali x min 2 dikurangi 9 ditambah 3. Maka ketemulah x kuadrat min 2x min 2x plus 4 min 9 ditambah 3. Maka ketemulah x kuadrat min 4x min 5 ditambah 3. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. X kuadrat negatif 4x dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, next. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perbedaan tingkat kelangkaan. 2. Perbedaan tingkat produksi. 3. Perbedaan komparatif harga barang. 4. Harga barang yang dijual sangat murah. Nah, hal-hal yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional ditunjukkan pada pernyataan nomor berapa ini? Ditunjukkan pada nomor, ya jawabannya adalah yang A ya, yaitu nomor 2 dan nomor 3, perbedaan tingkat produksi dan perbedaan komparatif harga barang. Nah, untuk perdagangan internasional antar negara itu disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama ada perbedaan tingkat kelangkaan, di mana setiap negara mempunyai sumber daya yang berbeda-beda secara kuantitas dan kualitas. Kemudian ada perbedaan tingkat produksi, kemudian ada perbedaan komparatif harga barang. Jadi untuk yang nomor 1, 2, dan 3 itu betul ya. Cuman yang lebih tepat ini jawabannya adalah yang A, 2 dan 3. Oke, next. 11. Pada tuas atau pengungkit, gaya atau kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban akan lebih kecil jika titik tumpu diletakkan di mana nih? Apa di tengah-tengah, apa mendekati beban, mendekati gaya, menambah gaya, atau di antara beban dan gaya? Akan lebih kecil ya untuk mengangkatnya. Maka, nah itu ya, untuk gambarnya seperti itu. Titik tumpunya itu di tengah, itu ada lengan beban dan lengan kuasa. Maka jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu mendekati beban ya. Nanti akan gayanya atau kuasanya itu akan lebih kecil karena itu titik tumpunya itu mendekati bebannya ya. Jadi agak mudah gitu ya untuk diangkat. Nah, prinsip kerja tuas sendiri itu yang pertama, jika panjang lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban, maka untuk mengangkat benda diperlukan gaya yang lebih kecil, yang ini ya. Kemudian jika panjang lengan kuasa lebih pendek daripada lengan beban, maka untuk mengangkat benda diperlukan gaya yang lebih besar, akan lebih berat ya kalau menjauhi yang bebannya. Oke, next. 12. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. 2. Menurunnya rasa kebersamaan dan persatuan. 3. Pola interaksi antar manusia yang berubah. 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Nah, perkembangan iptek akan berpengaruh yang kurang baik pada kehidupan manusia dalam bidang sosial budaya ditunjukkan pada nomor berapa ini? Jawabannya adalah yang C ya, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Menurutnya rasa kebersamaan dan persatuan serta pola interaksi antar manusia yang berubah. Nah, itu dia. Kehidupan manusia dalam bidang sosial budaya juga akan terpengaruh ke arah yang kurang baik dengan adanya perkembangan iptek. Di antaranya 1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar.
Menurunnya rasa kebersamaan dan persatuan serta pola interaksi antar manusia. Berarti yang tepat itu 1, 2, dan 4 ya. Jadi ini yang tepat adalah yang C ya, karena yang lebih tepat itu yang 2 dan 3. Satunya tidak ada. Kalau yang A itu 4-nya ikut jadi salah, yang B juga salah, yang D juga salah, yang E juga salah. Jadi yang tepat itu yang C. Oke, next. 13. Semua sumber hukum atau peraturan-peraturan mulai dari UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Nah, pernyataan tersebut itu mengandung makna A. Kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan falsafah bangsa. B. Kedudukan sebagai sumber kebijakan peraturan bangsa Indonesia. C. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. D. Pancasila sebagai aturan atau norma dalam kehidupan berbangsa. Atau E. Pancasila sebagai tatanan kehidupan bermasyarakat. Jawabannya adalah yang C ya, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu dia penjelasannya seperti itu. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan mulai dari UUD sampai bawah itu harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Gitu ya. Next. 14. Nah, ini ada puisi. Sebuah jendela kaca membentang dunia lama dalam suram dari murung senja bersama ketukan cari hujan dan di hati bangkit kemanisan yang berakhir negeri sendiri yang lalu tak akan surut lagi. Nah, amanat yang tepat untuk puisi di atas adalah A. Janganlah masalah disimpan di dalam hati, janganlah suka bermain hujan-hujanan, janganlah bersedih pada waktu senja, janganlah membiarkan jendela terbuka, atau janganlah terlalu memikirkan masa lalu. Nah, ini sudah jelas pada bait yang terakhir ya, yang lalu takkan surut lagi. Jadi jawaban tepat itu adalah yang E ya. Janganlah terlalu memikirkan masa lalu. Nomor 15, cermati topik berikut. Nah, itu topiknya tentang pelestarian tanaman obat dalam masyarakat. Kalimat rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah A. Upaya apa saja untuk menyadarkan masyarakat dalam pelestarian tanaman obat. B. Siapa saja yang terlibat untuk melestarikan tanaman obat dalam masyarakat. C. Mengapa kita perlu mengenal berbagai jenis tanaman obat dalam masyarakat. D. Sejauh manakah kepedulian masyarakat Indonesia terhadap tanaman obat. Atau E. Apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanaman obat dalam masyarakat. Ini tentang kalimat rumusan masalah ya. Jawabannya adalah yang E ya, apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanaman obat dalam masyarakat. Nah, untuk rumusan masalah sendiri itu biasanya berisi tentang pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang akan dibahas. Nah, pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis. Nah, berdasarkan topik pelestarian tanaman obat dalam masyarakat, maka rumusan yang tepat adalah yang E, apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanaman obat dalam masyarakat. Itu ya rumusan masalahnya. 16. Teori pembelajaran menurut Gagne yang harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan merupakan teori. A. Respon pembelajaran. B. Aplikatif pembelajaran psikologi. C. Asosiasi verbal. D. Diskriminatif. Atau E. Tingkah laku. Menurut Gagne ya. Jawabannya adalah yang E, yaitu tingkah laku. Nah, itu dia. Ini masuknya ke teori behavioristik ya, karena di situ menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Itu ya. 17. Bacalah teks di bawah ini. Pembagian rapot telah dilaksanakan kemarin di sekolahku. Itu untuk kalimat pertama. Aku dinyatakan naik ke kelas dengan nilai yang lumayan baik. Walaupun aku tak masuk peringkat, tapi aku tetap bahagia karena bagiku yang lebih penting adalah aku bisa naik kelas dan tak dapat remedi. Akhirnya aku pun dapat menikmati liburan panjang mulai besok dengan bahagia. Nah, di situ kalimatnya adalah menentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu yang mana ini? Kalimat yang mana ya? Jawabannya adalah yang A ya, yaitu kalimat pertama dan kalimat yang keempat. Nah, ini untuk kalimat pertama itu ada kata kemarin ya. Kemudian untuk kalimat yang keempat itu ada kata besok ya. Jadi itu menunjukkan keterangan waktu. Nomor 18.
Perhatikan sifat-sifat materi berikut. 1. Merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. 2. Terbentuk melalui proses pencampuran secara kimia. 3. Disusun oleh beberapa unsur atau beberapa senyawa. 4. Perbandingan massa zat penyusun campuran tidak tentu. 5. Tidak dapat dipisahkan. Nah, sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor yang mana? Sifat senyawa. Jawabannya adalah yang B ya, nomor 1 dan nomor 2, yaitu merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana serta nomor 2 terbentuk melalui proses pencampuran secara kimia. Nah, sifat senyawa ini yang lebih lengkapnya ya. Yang pertama itu bisa terbentuk melalui proses reaksi kimia. Kemudian ada komponen penyusun yang ada pada senyawa memiliki suatu perbandingan tertentu yang sifatnya tetap. Senyawa tidak dapat dipisahkan dengan komponen penyusunnya kembali dengan melalui reaksi fisika. Senyawa dapat dikategorikan sebagai senyawa zat tunggal. Senyawa memiliki sifat-sifat tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya. Oke, next. 19. Perhatikan tabel ukuran sepatu siswa kelas 6 berikut ini. Nah, itu tabelnya seperti itu ya. Nah, ukuran sepatu yang paling banyak dipakai oleh siswa adalah, nah ini pastinya sudah jelas ya. Jawabannya yang tepat itu yang A, 34 karena ada 13 siswa yang lebih. Yang paling banyak sendiri itu ya. Oke, next. 20. Salah satu progres kognitif dalam pembelajaran adalah menganalisis. Artinya, A. Mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. B. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar nyata. C. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. D. Melakukan atau menggunakan tata cara dan prosedur di dalam situasi yang tidak seperti biasanya. E. Unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Yang arti menganalisis atau masuknya ini ke ranah C4 ya. Jawabannya adalah yang C, memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian itu terhubung antar bagian ya. Ini masuknya ke yang C4. 21. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Perasaan senang. 2. Ketertarikan peserta didik. 3. Perhatian. 4. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 5. Manfaat dan fungsi mata pelajaran. Nah, pertanyaannya itu adalah yang termasuk indikator minat ya. Ini ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, jawabannya adalah yang B ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya masuk ke indikator minat ya. Perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian, keterlibatan peserta didik, serta manfaat dan fungsi mata pelajaran ini masuk ke dalam indikator minat. 22. Bacalah teks sastra anak di bawah ini. Di sebuah daerah di Kalimantan hiduplah seorang janda miskin. Rumah si janda miskin itu ada di sebuah bukit yang letaknya cukup jauh dari desa. Janda miskin itu tinggal di rumah tersebut tidak sendiri sebab ia memiliki seorang anak gadis yang cantik jelita. Sayangnya perilaku si anak gadis sangatlah buruk sebab bukan hanya pemalas, anak gadisnya itu sehari-hari pekerjaannya hanyalah bersolek saja. Nah, teks tersebut itu termasuk jenis sastra anak. A. Fiksi sejarah. B. Realistik. C. Biografi. D. Fiksi ilmu. Atau E. Cerita fantasi. Tentang sastra anak ya. Jawabannya adalah yang B, yang masuknya ke fiksi realistik ya. Karena ini fiksinya itu bersifat kehidupan nyata ya. Karena itu kan masuknya ke menceritakan tentang tema keluarga ya. Karena itu seorang janda miskin, rumahnya yaitu tentang keluarga. Nah, itu dia. Itu ya. Fiksi realistik adalah tulisan imajinatif yang merefleksi kehidupan secara akurat pada masa lampau atau sekarang. Biasanya itu temanya ada tema keluarga, berteman, tumbuh dewasa, petualangan, masalah-masalah manusiawi, hidup di masyarakat majemuk. Gitu ya. Nomor 23, bacalah pernyataan berikut. 1. Kelahiran, 2. Perkawinan, 3. Pembelian, 4. Pemberian, 5. Permohonan. Nah, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah tentang memperoleh kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12. Jawabannya adalah yang C ya. 1, 2, 4, dan 5. Kalau pembelian itu tidak termasuk untuk cara memperoleh kewarganegaraan. Ya, tidak ada yang dibeli. Oke, next. 24.
Contoh penerapan teori behavioristik yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah A. PowerPoint dan multimedia, B. Internet dan media Zoom, C. Internet dan PowerPoint, D. PowerPoint dan Microsoft Word, E. Google dan YouTube. Yang masuk ke teori behavioristik ya. Jawabannya adalah yang A ya, yaitu PowerPoint dan multimedia. Kalau teori behavioristik itu biasanya yang aktif itu adalah gurunya sehingga akan terjadinya satu arah saja ya. PowerPoint kan berarti nanti anak didiknya atau peserta didik itu hanya melihat saja ya hasilnya. Multimedia pun demikian ya, hanya melihat saja. Jadi yang masuk yang teori behavioristik itu yang PowerPoint dan multimedia. Kalau internet kan anaknya akan mencari sendiri ya nanti ya. Itu anaknya juga aktif. Kalau Microsoft Word juga anaknya aktif, itu nanti kan mengetik ya. Google dan YouTube apalagi itu anaknya aktif ya. Oke, next. 25. Bacalah pernyataan di bawah ini. 1. Penguatan budaya, 2. Pengembangan proses pembiasaan, 3. Kematangan moral, 4. Penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, 5. Kemampuan berpikir dan bernalar. Fokus pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah membentuk moralitas siswa. Oleh karena itu dalam pembelajaran perlu memperhatikan. Jawabannya adalah yang E ya, 2, 3, dan 4, yaitu pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, serta penguasaan pengetahuan kewarganegaraan. Nah itu ya, dalam proses pembelajaran PKN perlu memperhatikan pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, penguasaan pengetahuan kewarganegaraan untuk memperkuat pembangunan watak seperti penghargaan, respek, tanggung jawab sebagai warga negara demokratis dan taat hukum. Jadi jawaban tepat itu adalah yang E. Oke, itu saja ya. Untuk yang 25 soal lagi nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kuisnya, saya sertakan juga linknya di deskripsi. Silahkan kalian bisa cari, kalian bisa untuk menguji seberapa besarkah kalian itu bisa memahami untuk soal tryout yang kemarin. Seharusnya sudah bisa ya, karena kemarin juga sudah melakukannya pada di SIM PKB. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.